Itu luar biasa. Banyak kata, banyak pergumulan, tetapi satu hal bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Holy praising, so great a mercy. What heart will cry down, such wondrous grace. The God of ages, stripped down from glory to heal my sin and bear my sin. The cross was spoken, I am believer. The King of Kings, His Son. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Amin. Baik, boleh dong. Sangat bersyukur ya, mulai dari pagi mereka sudah prepare semuanya ya, mulai dari tangga sampai ke ruangan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Ya, saya juga menyambutkan lagi selamat datang buat sahabat-sahabat teman-teman yang baru pertama kali datang atau sudah berapa kali datang ke tempat ini. Ini adalah keluarga, mari kita enjoy dan kita sama-sama menikmati persekutuan ini. Amin. Ini adalah fellowship. Ini adalah tempat di mana kita bisa lebih dalam satu dengan yang lain. Karena Tuhan mengajarkan kita bukan tentang sekedar mengetahui, tapi lebih dalam lagi.
yaitu mengasihi. Itulah tema kita bulan ini. The greatest is love. Yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bangga memiliki Tuhan yang mengasihi kami tanpa batas, mengasihi kami tanpa kondisi tertentu. Engkau terus mau Tuhan menjadi Tuhan yang setia meskipun kami tidak setia. Engkau memiliki kasih lebih tinggi daripada pengharapan. Jika Engkau Tuhan hari ini adalah Tuhan yang membuat pengharapan lebih tinggi daripada kasih, betapa sia-sianya kehidupan kami hari ini. Apapun yang kami lakukan hari ini tidak ada gunanya di hadapan Engkau. Demikianlah juga Engkau mengajarkan kami supaya kami mirip seperti Engkau, di mana kami mendapatkan kasih lebih tinggi daripada pengharapan, bahkan iman itu sendiri. Dan hari ini kami mau belajar tentang hal ini. Bantu supaya setiap kami yang hadir di tempat ini membuka hati kami lebar-lebar dan membiarkan benih firman tumbuh dan berbuah di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dikenal sebagai murid yang memiliki identitas, yaitu mengasihi Kau dan mengasihi satu sama lain. Serta hamba-Mu, supaya berturut kuasa Roh Kudus yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Minggu lalu kita sudah dikasih pengantar daripada buku yang kita pelajari sama-sama bulan ini, karena tema bulan ini dikutip dari buku Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita sudah melihat latar belakang daripada jemaat itu, bahwa jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa karena berada di satu kota yang metropolitan pada saat itu. Ya, dia diapit dua kanal yang besar yang mendukung pelabuhan strategis seluruh dunia pada saat itu, di mana kapal-kapal besar harus singgah ke sana, dan itu membuat secara ekonomi daripada kota itu luar biasa. Kalau kita hari ini bandingkan mungkin dengan Singapura, ya dia mirip Singapura. Ya. Nah, saya tidak mengulang lagi tentang latar belakang daripada kota itu, tetapi kita lihat kepada latar belakang daripada jemaat yang notabene-nya bahwa mereka latar belakang budak. Ya. Korintus pernah dikuasai oleh kerajaan Roma, sehingga di tahun 46 setelah Yesus lahir, berarti sesudah Masehi, kota itu dibangun kembali. Di sanalah mengalami kejayaan yang luar biasa. Bayangkan, jemaat yang sebelumnya budak akhirnya merdeka. Itulah latar belakang daripada 1 Korintus 12, di mana dikatakan sana, kita semua adalah satu tubuh. Setiap orang yang sudah percaya bertobat dibaptis, otomatis mereka semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang merdeka, budak, ya, telah dibaptis menjadi satu tubuh, diberi minum dari satu roh. Artinya sumber kehidupan mereka secara rohani sudah satu. Jadi kenapa dituliskan ini? Karena memang latar belakang daripada jemaat itu ada latar belakang Yunani, Yahudi, latar belakang budak, dan simpelnya saya buat di minggu lalu seperti ini. Sorry, saya tidak merendahkan orang yang tidak berpendidikan, tetapi inilah latar belakang daripada jemaat itu. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini mengisi membership daripada jemaat Korintus dari berbagai latar belakang. Ya. Mereka adalah budak yang dibebaskan, akhirnya sukses, tidak berpendidikan, tapi akhirnya menjadi pedagang kaya. Mereka tinggal di daerah metropolitan, putaran uangnya luar biasa, sehingga beberapa latar belakang ini membuat kecenderungan daripada mereka sombong dan congkak. Karena apa? Mereka survivor. Ya, jadi dari nol berhasil itu cenderung ada pride, di mana mereka jadi cenderung, wah, aku bisa. Jangan ngatur-ngatur loh, aku yang ngatur. Mulai dapat bayangan ya. Nah, dan Paulus sendiri waktu mendapatkan laporan daripada satu keluarga di
tentang histori doktrin daripada dan juga histori daripada gereja sendiri. Sejarah gereja dan sejarah doktrin yang begitu banyak hari ini, kemungkinan besar itu juga sudah terjadi di Jemaat Korintus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa gereja abad pertama juga tidak ideal. Jadi jangan kita berpikir, wah gereja abad pertama ini bagus banget. Enggak, tidak ideal juga. Kamu lihat nih, sudah ada perpecahan. Yang sepemikiran atau bisa mengatur Paulus, mereka bilang aku golongan Paulus. Dan satu peristiwa di mana Paulus tidak mau dibayar oleh jemaat Korintus, karena mereka bilang kami tidak mau bayar kamu. Dia bilang saya tidak mau, bukan uangnya yang ngatur saya. Dan Paulus rela membuat apa? Tenda bersama dengan Priscilla dan Aquila, itu di Korintus. Itulah Paulus. Ya, dan dialah yang membangun jemaat ini di perjalanan dia di periode yang kedua. Dan periode ketiga dia balik lagi. Dan dia mengirimkan surat 4 kali, tapi 2 kali yang dicatat. Yang kedua yang salah satu tergesa-gesa, satu lagi sangat kasar. Jadi tidak dimasukkan ke dalam. Karena apa? Itu tidak membangun. Apa yang masalah di sana? Perpecahan, membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan, persaingan. Di sana banyak karunia-karunia, bahasa roh, bernubuat, segala macam. Tetapi semua hanya untuk menyombongkan diri bahwa aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih punya karunia dari Tuhan. Kamu tidak. Dibuat semuanya justru bukan untuk membangun. Menjadi chaos gereja pada saat itu. Karunia diberikan bukan malah membuat gereja bertumbuh, malah chaos. Ini yang terjadi di Korintus. Makanya pembahasan tentang karunia-karunia roh dan segala macam itu lebih dominan di Korintus. Sangat karismatik tetapi sangat tidak spiritual. Itu yang terjadi di Korintus. Sangat karismatik tetapi sangat tidak spiritual. Kamu tahu apa yang terjadi di sana? Incest. Seorang anak tidur dengan ibu. Mungkin di sana itu adalah ibu tiri. Pusat pelacuran terbesar. Ribuan wanita yang menganggap dirinya adalah pelayan daripada dewa-dewa. Mereka disebut pendeta, tapi pelacur batu. Dan semua ini mengisi latar belakang seperti ini, mindset seperti ini mengisi latar belakang daripada membership daripada gereja. Bayangkan gitu. Mereka datang dari latar belakang mindset yang dibentuk oleh kota Korintus, seorang budak yang berhasil, seorang Yahudi yang sangat religius, seorang Yunani yang sangat struktural, mereka sangat pintar, dan mereka adalah orang-orang yang akhirnya menghasilkan filsuf-filsuf yang luar biasa. Makanya ahli-ahli filsafat itu cenderung lebih banyak dari mana? Dari kaum Yunani. Ahli filsafat datang ke dalam jemaat. Orang religius, ahli Taurat datang ke dalam jemaat. Makanya di Korintus ada juga perdebatan tentang orang Yunani tidak percaya tentang kebangkitan, tetapi orang Yahudi percaya bahwa akan datang raja berikutnya, yaitu Yesus, yang akan membangkitkan kita semua dengan memberikan tubuh yang baru. Yunani tidak make sense, tidak masuk akal, gila. Ini terjadi di Korintus. Budak menjadi congkak, menjadi sombong, merasa bisa mengatur. Betul ya? Kadang-kadang di dalam sebuah kelompok, kita sebut sebuah gereja, kalau berduit dikit tidak bisa ngatur. Amin. Tapi itu tidak terjadi di sini. Belajar dari Korintus. Bukan itu ya. Bukan karena kita bicara kita. Ini yang saya maksud tadi. Ya. Oke. Paulus sampai menuliskan ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ini fakta sesungguhnya. Siapa jemaat
di Korintus. Tidak bijak, tidak berpengaruh, tidak terpandang. Tetapi akhirnya mereka sukses secara ekonomi. Makanya kita mau membangun jemaat yang seimbang, di mana pilar-pilar daripada gereja itu selain daripada ekonomi juga harus seimbang. Juga apa? Pernikahan, parenting. Kalau kamu mau ambil pelayanan karena rasa syukur, ambil pelayanan itu merupakan pilar. Dan itu semua menjadi gabungan definisi daripada spiritual. Amin semua? Jangan kita bilang spiritual, tetapi ada beberapa hal yang kita bocor dan kita tidak seimbang kita bangun di dalam kehidupan kita. Banyak tertipu dengan mengatakan pelayanan, bahwa dengan mengambil pelayanan itu banyak, bahwa dia cukup untuk dikasihi. Bukan karena itu kita dikasihi. Allah itu tidak berubah. Dia setia dan adil. Dan jangan juga kita berpikir saja kalau pelayan saya kurang berarti saya kurang dikasihi. Tidak ada seperti itu. Bukan itu cara Tuhan mengasihi. Jadi masalah jemaat Korintus bukan kekurangan karunia, tetapi pemakaian karunia secara salah. Mereka menggunakan karunia itu sebagai ajang perselisihan dan kesombongan mereka, sehingga masing-masing mencoba mendapatkan karunia yang lebih hebat. Ya, termasuk karunia berbahasa asing, dan semuanya benar-benar untuk mempraktekkan karunia yang menimbulkan kekacauan dalam jemaat. Makanya di suratnya di Korintus katakan, saya berharap semua karunia-karunia yang kamu dapat dari Tuhan dipergunakan untuk membangun jemaat. Sehingga apa? Dikatakan, kejarlah kasih. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi hari ini apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu membangun satu dengan yang lain. Jadi gereja itu terus-menerus harus bersifat konstruktif, bukan destruktif. Yang terjadi di Korintus, mereka bersekutu, tetapi justru mengedepankan destruktif, bukan konstruktif. Bukan membangun, tapi malah menolong. Mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan karunia, tetapi mereka justru mau menyombongkan diri. Mereka mengambil kemuliaan buat diri sendiri, bukan buat Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Dalam bahasa Yunani ada 4 kasih. Dia katakan tadi, kejarlah kasih. Ini di dalam bahasa Yunani, bahasa Greknya, dia katakan ini agape. Ada 4 kasih dalam bahasa Yunani ini, sambungan ke bahasa yang saya sudah janjikan, ini yang akan saya bicara hari ini. Eros itu adalah kasih suami istri, oke? Ini latar belakang bahasa Inggrisnya adalah erotis. Jadi kalau ada kamu di sini mencintai, mengasihi secara erotis, nah salah penempatannya. Ini hanya dimiliki oleh suami istri. Amin semua. Amin semua. Amin. Yang pacaran, kalau kamu punya mindset bagaimana dunia memaparkan tentang pacaran, berpelukan, berduaan, jalan bareng, mojok segala macam, makan satu sedotan berdua, itu erotis. Ya, itu suami istri. Kamu suami istri? Kamu suami istri? Kalau bukan, salah penempatannya. Dan kamu bilang, jadi gimana? Membuktikan bahwa saya mencintai pacar saya. Di dalam kita tidak ada pacaran. Paham semua? Di dalam kita hanya ada tunangan. Maria dan Yusuf bertunangan, tidak berpacaran. Kenapa dia takut? Ketika Maria hamil, karena hukum Yahudi itu berarti perzinaan akan dilempar dengan batu. Makanya senjata. Malaikat bilang, jangan, itu anak yang dikandung Maria berasal dari Roh Kudus. Pertahankan dia. Pertunangan.
Jadi pacaran nggak usah lama-lama. Amin semua. Tunangan yang penting. Untuk mengenal apa? Setelah menikah. Kenapa? Banyak orang pacaran merasa posesif, merasa sudah memiliki. Makanya kamu nggak dikasih cium, kamu bilang kamu nggak cinta. Simbolis kamu. Maaf, bukan itu konsepnya. Bukan itu konsepnya. Ya, makanya istri saya komplain terus dari kita mulai menikah. Nggak romantis, nggak punya pengalaman pacaran. Bagus, saya tidak punya pengalaman pacaran. Ya biasa aja di pacaran, gimana yang romantis? Oke, setelah menikah kita belajar untuk kita romantis. Itu namanya love connection. Infatuation itu cenderung dijuluki cinta monyet. Ya, siapa monyetnya? Dua-duanya. Infatuation umurnya 8 bulan sampai maksimal 3 tahun. Setelah itu udah. Makanya ada lagi sini yang ketemu detak jantungnya melebihi daripada standar detak jantung normal. Nggak ada kan? Kalau ada di sini seorang suami detak jantungnya melebihi detakan jantung normal, melihat istri tiba-tiba perlu cek jantung. Karena itu nggak normal. Yang normal itu apa? Kita membangun love connection, bukan jatuh cinta lagi. Kalau jatuh cinta banyak sakitnya. Tapi kalau love connection itu membangun bersama-sama. Apakah akan merasakan apa yang dirasakan waktu pacaran? Itu kalau sudah berhasil membangun, itu pasti. Rindu sama pasangan. Banyak orang menikah udah gak rindu sama pasangannya. Rindu sama masakan, itu iya. Jadi mari kita bangun. Itu eros. Storge itu adalah kasih persaudaraan. Ya, ada hubungan genetik antara ayah, ibu dan anak dan bersama dengan saudara kandung, saudara. Itu storge. Dan makanya ini hanya bisa terjadi di dalam apa? Keluarga. Mau ribut, mau berbadai pun besok tetap apa? Keluarga. Makanya bagi kita di sini yang sudah menikah, kalau kita tidak suka sama mertua, jangan ribut. Karena apa? Di situ kamu ribut, kamu tetap jadi orang tua. Nah, ini hati-hati nih, ya. Tetap mereka yang bersaudara. Biarkan dia. Jadi kalau kita nih, saya menantu laki-laki, biarkan istri saya yang konfrontasi dengan keluarganya si Bolo. Jangan saya. Saya nggak enak pun biarin aja dia. Kenapa? Kalau saya maju, tiba-tiba mereka tidak hati. Wah, saya di luar saya. Ini tetap bagian daripada apa? Keluarga si Bolo. Gimana hati dan perasaan mereka? Tetap saya. Sama, Eli pun begitu. Kalau dia gak enak hati sama keluarga si lain, diam, biarkan saya maju. Karena kami sakit hati pun sama lain, kami tetap saudara, kami tetap keluarga. Nanti kalau udah sakit hati sama Eli, dibuang dia kan? Dalam konsep pemikiran mungkin, tapi tidak dalam perbuatan. Tetapi sudah ada gap. Itu yang harus kita bangun. Ya, amin semua. Amin. Yang menantu. Amin. Amin para menantu. Amin. Hela. Oh, beberapa di sini yang terlalu malas menantu. Semuanya. Oke. Ya, jadi kita perlu bijaksana ya. Menghadapi mertua perlu bijaksana. Amin. Filio, ya. Filia. Ini adalah kasih sayang antara satu dengan yang lain. Ada nilai keluarganya, tetapi lebih didorong kepada perasaan. Kita sendiri yang memutuskan untuk memilih dia sebagai sahabat. Keputusan kita untuk memilih dia menjadi teman baik, bahkan bisa mendidik keluarga. Filio di gereja banyak terjadi filio. Banyak terjadi apa? Mendidik keluarga kan? Betul kan? Ya. Merasa nggak? Amin. Ini merasa keluarga nggak ya? Amin. Mendidik keluarga kamu. Ya. Mungkin sedang proses ke sana. Mungkin keluarga kamu masih lebih baik daripada satu sama lain di sini. Tetapi di gereja banyak terjadi kasih yang dasarnya adalah video. Ya kenapa? Didorong oleh perasaan. Makanya ke Tuhan itu jangan pakai video, jangan merasa. Tuhan aku mengasihimu, merasa. Tuhan aku tidak merasa kamu mengasihi aku. Tidak melihat kamu mengasihi. Jadi jangan pakai rasa-rasa. Agape ini adalah kasih yang berasal dari Tuhan, seperti Kristus berkorban untuk
jemaat ketika jemaat masih berdosa. Bahkan ketika mereka sudah diampuni pun mereka jatuh lagi pada dosa, Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni kita. Unconditional. Itulah agape. Oke, jadi kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 1 dari bahasa Yunani-nya tentang gejala kasih, di situ dia sebutnya agape. Tin agape. Dalam bahasa Indonesia dia sebut cinta. Ya. Di gereja sebutnya kasih. Bahasa Inggris disebutnya love. Jadi gejala yang agape bukan eros, bukan filia, bukan storge, tapi agape. Itulah 1 Korintus 14 ayat 1. Berarti yang kita kejar kasih yang seperti Kristus miliki, yang seperti Tuhan miliki. Itulah yang kita mau kejar hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini? Apakah kita sedang berjalan atau hidup sebagai orang Kristen yang membangun atas dasar agape, atau mungkin sedang hanya di filia? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan bilang, penting untuk orang lain tahu dan mengenal siapa kamu berdasarkan kasih itu sendiri, bukan yang lain. Kamu dikenal karena apa? Kasih itu, bukan yang lain. Di sini dia juga sebutnya apa? Aku memberikan perintah baru pada kamu, supaya aku mengasihi kamu dan kamu juga harus saling mengasihi. Ini juga adalah agape, agapate. Saya ambil dari bahasa Yunani karena memang orang Yunani lah yang membagi kasih ini dalam 4 bagian. Dalam bahasa Inggris di sini dia sebutnya perintah baru berikan kepada kamu, yaitu mengasihi one another. Love, agape one another. As I have love, agape you. Ya, seperti saya mengagape kamu. Demikian juga kamu harus mengagape satu dengan yang lain. Nah, lihat. Ya. Dengan demikian orang akan mengenal kamu sebagai muridku jika kamu mengagape satu dengan yang lain. Oke. Jadi kita ini harus mengagape satu dengan yang lain. Apa? Mengasihi. Kalau kita bilang mengasihi, nanti yang muncul di kepala kita mungkin filio, mungkin eros, mungkin storge. Tetapi apa? Mengagape. Coba bilang ke kiri kanan. Agape. Aku mengagape kamu. Agape. Kamu agape aku tidak? Ya? Jadi yang perlu dibangun di dalam jemaat apa? Agape relationship. Hubungan yang agape, hubungan yang berpusat pada Kristus. Ya, itu ada di dalam hati kita. Itu menguatkan spiritual kita. Itu adalah hubungan yang konstan, yang kontak yang konstan. Dua-duanya saling memberi. Dia sangat dalam, mendoakan satu sama lain. Ini menjadi tempat yang aman, dan ini adalah tempat di mana kita fokus kepada yang hilang. Dan keanggotaan gereja semuanya beragape. Itulah agape yang dari Yesus. Di sini kita diajar untuk terbuka tentang kelemahan, latar belakang, dosa, tetapi bukan digosip, tetapi untuk dibantu. Dibantu keluar dari sana, dan mereka bertumbuh melewati masa-masa sulitnya, dan mereka terus menuju kepada kehidupan yang semakin mirip seperti Kristus. Itulah tugas kita. Jadi itulah yang kita mau bangun, agape relationship. Sekali undang-undang berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa mereka, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang.
dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi semua didorong oleh dasar agape. Kalau tidak, sia-sia, tidak berguna. Nah, inilah yang disebut dengan agape yang gagal. Jadi kalau kita mau jalani hidup kekristenan kita mau hidup sebagai murid-murid Tuhan, kita harus mengedepankan kasih agape. Kalau tidak, disebut dengan gagal. Itulah tadi yang di sini. Amin semua? Amin. Oke. Tapi ini yang saya mau sampaikan kepada kita tentang video relationship yang kita sudah bicara tadi. Gereja tanpa sadar tidak membangun agape, tetapi terjebak di video relationship, persaudaraan saja. Ini ada quote dari Christianity.com, ya. Dikatakan sana, terlepas dari kenyataan bahwa kami mengutamakan hubungan pekerti, sangat sedikit orang di dalam gereja yang pernah menikmatinya. Kita bangga tentang jalan dan kebenaran dan hidup, tetapi berkumpul bersama di gereja dan semua perkataan kebenaran ini hilang. Kita diam tentang bagian dalam jiwa kita dan pergumulan pribadi. Kita bersembunyi dari satu sama lain. Apa yang kita sering dengar di gereja adalah dialog klise yang dihiasi dengan pembicaraan spiritual, bukan kejujuran yang mengungkapkan jiwa. Baik, kita bilang kepada satu sama lain, saya baik-baik saja. Kami menerima jawaban seperti ini dari satu sama lain dan berani ke topik olahraga, anak-anak, atau rutinitas mingguan, tapi kita tidak baik dan kita tahu itu. Mulai hari ini, jangan tanya ke satu yang lain, how are you? Karena itu pertanyaan tertutup. Coba, flashback. Setiap kali kita tanya, how are you? Jawaban apa? Ditutup dengan baik. Terus kamu mau apa lagi? Kita harus bertanya dengan cara agape, bukan pilih. Bagaimana melatih kita untuk bertanya yang dalam secara agape? Yesus pernah melakukan itu kepada Petrus. Apa kabar semua? Ya kan? Stop. Apa kabar semua? Orang baik. Apa kabar semua? Yang dia mulai untuk berproses untuk jujur. Karena sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi kita belum terlatih untuk bicara apa adanya. Tapi kita lebih memilih diam. Menunjukkan ekspresi dari wajah. Atau ada juga yang ekstrim. Mulut tertawa, tapi hati menangis. Ini dia. Nangis dihadiri. Sebagai orang Kristen, yang kita punya relationship agape, kita mulai real, terbuka. Makanya saya bilang, ini kerumunan ini, saya sebut kerumunan ini belum fellowship. Jangan bilang ini fellowship, terlalu dangkal. Pasar ikan lebih daripada ini. Amin semua? Amin. Pasar ikan lebih dari ramai daripada sini. Nah, saya bangga dengan kita semua di sini. Kita bisa ngobrol sana sini, datang gereja, tidak langsung duduk, tidak cuek satu lain, kita bertanya kabar. Tetapi saya mau bilang, setelah keluar dari sini bagaimana? Masih kan ada hubungan yang lebih dalam dari apa yang tadi kita pertontonkan di sini. Saya tadi masuk, saya duduk di sana. Saudara Willy mau datang ke saya, dia mau ngomong tentang hadiah. Saya bilang, bro, karena dia terbatas berjalan karena mengalami penyakit stroke, saya bilang, bro, tunggu di sini, saya datang.
Saya datang ke sana, saya duduk, saya dengarin. Saya bilang tidak mudah ya kawan. Dia naik tangga 3 lantai. Dengan kondisi stroke itu tidak mudah. Saya tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa dengan masalah yang dialami. Tapi waktu saya dengar itu melahirkan satu kasih agape. Dari siapa? Dari Willy ke saya, bukan saya intinya. Kenapa? Waktu dia menyampaikan itu, saya tertusuk. Akhirnya saya bilang bahwa keadaan saya 30, 40, bahkan 50 kali lipat lebih baik dari keadaan dia sekarang. Tetapi saya kehilangan rasa syukur itu. Minggu lalu kita GLC. Saudara kita atur prepare bersama dengan tim. Tiba-tiba dia semangat mau berangkat karena dia akan lead acara sebagai MC. Terjatuh di kamar mandi. Ke bawah. Tiba-tiba diam sebentar dan ketakutan. Kita dapat informasi. Waduh, tiba-tiba panik gimana ini? Karena jatuh di kamar mandi itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Banyak peristiwa orang dari kamar mandi setelah itu mereka mengalami stroke dan sebagainya. Karena mungkin di latar belakangnya ada hipertensi dan sebagainya. Kita tanya, ada hipertensi kan? Ada sih selama ini. Tadi masih baik-baik aja. Tapi setelah dia cek ternyata hipertensi. Tapi saya nggak tahu cek itu apakah benar-benar hipertensi atau hipertensi atensi yang naik karena kekhawatiran ketakutan karena dia itu saya nggak tahu. Tapi satu hal yang menurut saya, waktu mereka berdua doa di sana sebelum membaca, mereka nangis. Katanya, everything is okay. Karena kalau saya melihat di Tuhan masih saya masih dikasih kehidupan yang baik saya. Exactly. Sebuah peristiwa menunjukkan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Mulai kita sepeda dengan tulang senada. Ya, tinggal di kampung selama pandemi tidak mudah. Seorang muda dari kampung dalam di sini sendiri. Situasi tantangan di kampung membuat kerohanian tidak stabil, akhirnya down. Tapi dia tetap berjuang dan berusaha untuk bisa berdiri teguh di hadapan Tuhan, tetapi tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa terendah, waktu ngobrol dengan dia, dia hanya menangis dan dia hanya mengatakan, Tuhan sangat makasih. Dengan air mata yang banyak, bukan dengan kata-kata klise. Come on, brothers. Jangan jadikan gereja ini sebagai tempat kerumunan, tetapi tempat di mana kita menerapkan dan membangun kasih agape. Jujur, jangan pilih. Jujur dengan keadaan. Sekarang enak, kita ada grup, bisa langsung update apa yang terjadi. Jangan kamu tahan. Tanggal 10 kemarin itu ada berseri kita yang ke-20. Amin. Yang ke-20 itu nggak mudah kita lewati 20. Kita plan waktu ada rencana kita mau honeymoon, yang ke-20 kita mau go spesial. Tiba-tiba mau ngantar anak kita nabrak satu kakek-kakek. Saya lihat, wah jatuh dia bawa bensin lagi, pertalite. Saya takut, saya lihat udah ini akan ada percikan api terbakar. Saya langsung turun, langsung saya angkat dan saya pindahkan minyaknya, saya dirikan sepeda motornya, saya laku dia aman sehat, oke. Kita bawa ke rumah sakit. Coba cek dulu dia berdiri, ada yang sakit nggak? Saya mau pastikan, dia bilang nggak apa-apa, aku sehat, oke. Ayo ke rumah sakit, dia bilang nggak usah. Kalau nggak tunggu di sini sama ini istri saya dijaga di sini, aku antar anakku sekolah dulu. Nggak usah, kamu antar aja anakmu. Aku oke. Tapi biarkan aku berdua dulu sebelum aku pulang ke rumah. Dia doa. Saya lihat Pak Prabowo besok, wah robek. Biasanya kalau dulu saya bilang, wah berapa lagi biaya ini? Tapi tahu apa yang saya lakukan?
Saya hanya ambil uang untuk biaya dia pergi, terus diurut. Siapa tahu ada yang sakit. Dia terima uangnya dan pergi. Sebenarnya saya mau minta alamatnya, mau pastikan lagi, dia bilang nggak apa-apa, kayaknya ini oke. Tapi dia yang tahu. Memuji Tuhan, setiap kali terjadi kecelakaan di jalan, saya menahan diri untuk tidak perlu harus membela diri bahwa saya lebih benar di dalam perjalanan dan peristiwa ini. Berapa kali saya ditabrak orang dari belakang? Anak saya di belakang ditabrak, saya lihat semua aman, saya turun, saya lihat drivernya turun, udah pucat, saya hanya langsung, Bapak oke? Oke. Bapak mau kemana? Oke. Udah Bapak teruskan saja perjalanan, hati-hati, yang penting kita semua sehat-sehat. Enggak Pak, saya minta nomor handphone Bapak, saya kasih. Saya tidak ada apa-apa, minggu berikutnya dia datang, Pak, bawa mobil ke bengkel. Bawa mobil bengkel, tapi yang bengkel tidak punya spare part, dia bilang, Pak, saya order dari Medan, Bapak kerjakan aja. Saya tidak ada bertagih sama dia biaya spare part yang saya ingin. Itu cara yang Tuhan mau supaya kita dikenal sebagai murid Tuhan. Jangan kalau di saat itu kalau udah tabrak kita mau langsung teriak duluan, kenapa Bapak tabrak? Bapak nggak tahu jalannya, kalau nggak tahu jalan jangan nyetir. Wah, itu tugas polisi, ya kita bukan polisi. Amin semua. Itu kan terjadi kecelakaan di jalan raya, itu sudah lumrah. Kita mau kendaraan, kalau nggak ditabrak akan mana? Saudara kita bonar, ada mengalami ini, ya. Bonar gimana? Yang keluar apa? Kasih apa yang keluar? Agape atau yang dunia? Saya yakin sudah mulai agape ya. Atau tak dapat perdamaian kemarin? Nanti bagi-bagi ya. Waktu saya lihat ini, saya mengalami pertumbuhan di bagian itu. Waktu saya lihat ini, coba sebentar ambil waktu menggantikan kata kasih itu dengan nama kita. Tapi saya mulai dengan diri saya ya. Robin itu sabar. Muka istri saya langsung. Saya langsung bilang, Robin itu murah hati. Jauh. Tidak cemburu. Mungkin ini ada. Ya. Tidak memegahkan diri. Cenderung bisa memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak mungkin. Duh, tapi pendeta lebih cenderung jatuh di bagian itu. Taunya khotbah dan ngajarin terus, dikoreksi. Apa lu koreksi gua? Aku pendeta, kok sangat cenderung pendeta lebih sombong daripada jemaat. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan. Belum tentu. Pendeta juga manusia. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Siapa bilang? Alhamdulillah, saya gini-gini masih cari keuntungan, ya, karena ada jualan aja saya. Coba kalau jualan, berapa itu? Saya kalau ada satu produk saya itu, ini. Saya sering kalau duduk sama ini single-single. Oke, no problem ya. Kamu jual harus untuk cuma 500 tapi saya ingin mengejar jumlah akumulasi. Ya, untuk 500 tapi tolong cari pemasaran kamu 10.000 item per hari. Gimana itu? Kita harus mereka. Oke, 50.000, 500 kali 10.000 berapa itu ya? Kali seminggu, kali sebulan. Muka mereka benar-benar. Terus dia bingung, apa produknya? Ya juga ya. Tapi saya suka ya begitu. Nah, karena apa? Ada hasilnya seperti ini. Amin semua. Kami persimpangan. Dia tidak pemarah. Ketawa ini saya. Ini bukan kebetulan kita tidak berdua ini. Kenapa jadi begitu?
saya strong feelingnya itu marah. Lagi khawatir, lagi takut, lagi sedih, lagi tidak nyaman. Respon pertama itu apa? Marah. Dan jadi di rumah lah bukti sesungguhnya siapa saya. Bukan waktu ketemu sama kakek-kakek yang ditabrak tadi. Ya, itu belum. Kalau di rumah, ya mereka yang tahu. Makanya waktu tidak mau marah, mereka ketawa. Karena saya baru marah-marah sama mereka. Ya, karena tiba-tiba Sena seminggu di rumah sakit namanya ya udah aman pulang, dia tiba-tiba bilang sakit lagi. Oh, saya marah. Karena ada peristiwa dan masa lalu yang membentuk saya begitu. Setiap mendengar rasa sakit itu, feeling rasa tidak nyaman itu muncul. Karena waktu Doli Sena ini, waktu saya kecil, sakit-sakitan terus. Sena lahir itu terakhir dia semua. Dia mengatakan lahir Sena, oh sudah ada ahli waris berarti saya akan mati. Ternyata Tuhan berbicara beda. Justru waktu Sena sekarang saya sehat, puji Tuhan. Jadi masa kecil saya itu setiap dengar rasa sakit, saya stres. Jadi masih belum sembuh sampai hari ini. Pengalaman masa lalu masih membentuk saya sampai hari ini. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti. Tapi kasih tidak berkesudahan. Amin semua. Amin. Pulang ambil saat duduk, bahas aja ini setiap hari, ganti nama. Ganti nama. Itu yang perlu kita lakukan. Karena dunia sebaliknya, dalam pasionalnya disebut adikyo. Ya, adikyo itu apa? Kebalikan dari keadilan yang tidak benar sebagai pelanggaran terhadap standar keadilan Tuhan yang membawa ketidaksetujuan ilahi berlawanan dengan atau pelanggaran keadilan Tuhan, terutama untuk menimbulkan luka yang tidak selayaknya diperoleh dengan mengabaikan keadilan Tuhan, yaitu apa yang bertentangan dengan penghakimannya yang adil, apa yang dia setujui. Itulah dunia. Tapi cenderung kita seperti dunia. Makanya pertobatan itu apa? Metanoia salah satu di challenge daripada Paulus apa? Berubahlah dari akal budimu. Jangan seperti dunia. Pola pikirnya berubah, jangan seperti dunia. Itu yang di-challenge oleh Paulus di surat-suratnya. Jangan seperti dunia cara berpikirnya. Tapi milikilah pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Itulah agape. Kalau dunia bersiap, persahabatan berdasarkan minat yang sama. Coba cek, evaluasi diri. Hari ini kamu datang ke sini karena ada kesamaan, atau kamu dekat sama yang lain karena ada kesamaan. Itu perlu terus diperbaiki. Bukan karena kesamaan, justru perbedaan itulah. Makanya di Korintus perbedaan itu jadi satu cara untuk Paulus masuk supaya mereka perbedaan itu menyatukan mereka di dalam kasih. Memanfaatkan yang lain, menggunakan. Ini bisa diajukan lagi karena ada manfaatnya. Oke. Jadi teruslah bersama-sama meskipun tidak bermanfaat. Tetap khusus asa, jangan semangat. ya. Terus gitu ya. Apalagi tidak percaya, berhati-hati. Apa ini? Tidak bisa diandalkan, tidak wajib, penuh rasa bersalah dan malu, penuh dosa, tidak setia, kosong, terluka, kecewa. Itulah dunia. Hari ini yang mana masih mendominasi kita? Jadi kita bisa bedain. Video tadi sudah kita lihat, ada kekeluargaan, ada yang duniawi. Jadi transisi dari kehidupan kita yang mengalami keduniawian dan kita masuk ke dalam gereja, di sanalah kita mulai merasa, wah, saya tidak pernah alami ini di sini. Makanya kadang-kadang kita sudah merasa puas, saya sudah keluar dari dunia dan saya ada di dalam kerajaan surga. Padahal belum, masih di Pileo, kekeluargaan. Ini yang kita mau belajar selama 1 bulan ke depan. Jangan
lihat hanya dan puas di proses mileo, tetapi kita tidak pernah tembus dan maju sampai kepada agape. Karena apa? Dari keadaan ini ketika dibanding ke situ, wah sangat jauh ya. Tapi Tuhan meminta kita bukan berhenti di sini. Ya. Sebelumnya kita jual beli ya, kesepian, tiba-tiba kita datang ke tempat, wah ada orang yang accept kita, ada orang yang mau terhubung dengan kita, dan kita merasa wah Tuhan baik. Amin. Karena di keluarga pun mungkin kita banyak di-reject, banyak di-abandon. Terus tiba-tiba kita di sini ada yang accept, ada yang terima, ada yang proses feeling kita, terus kita merasa wah saya merasa dikasih, tapi jangan lupa mungkin masih pilih. Amin semua. Amin. Hati-hati. Dan sampai kita hanya di level bersaudara. Seperti tidak ada bedanya antara ibu dan anak pada saudara yang lain. Bukan salah ini, tetapi kita harus terus membangun ke agama. Selanjutnya, jadi yang kita mau bangun itu yang kasih yang benar itu adalah agape. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ini adalah perbincangan serapat pagi antara Yesus dengan Petrus ketika Yesus akan naik ke surga setelah 40 hari menunjukkan dirinya dan bangkit dari kematian, dan dia ketemu dengan Petrus. Petrus, Simon, ya dia sebutnya Simon. Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Do you love me more than this? Apakah kamu mengasihi saya? Apakah kamu mengagape saya lebih daripada yang lain ini? Maksudnya 10 yang lain, karena Judas sudah tidak ada waktu. Dia jawab apa? Ya, I know that I love you, but Phileo. Iya Tuhan, aku mengasihi kamu, tapi Phileo, persaudaraan. Oke, paham semua? Yang kedua apa? Tuhan tak puas, dia tanya lagi, apakah kamu mengasihi aku dengan agape? Dia bilang iya, Phileo. Sampai 3 kali. Jadi kamu mengasihi aku dengan Phileo? Dia nangis. Kamu tahu semua apa yang ada dalam hati. Betul. Hari ini aku memutuskan aku akan mengasihi kamu dengan agape. Ini kalau dari bahasa. Saya cek bahasa Yunani betul. Pertanyaan Yesus berbeda. Pertama, dia tanya, kamu mengasihi aku agape? Kedua, agape. Ketiga, kamu yakin kamu mengasihi aku hanya Phileo? Persaudaraan. Tidak, sekarang aku mengasihi kamu dengan agape. Lihat setelah ini kehidupan Petrus sangat berbeda. Menyangkal, ngomong asalan, tidak mikir, lebih banyak tindakan daripada perkataan, lebih duluan tindakan daripada mikirnya. Tapi setelah dia mengakui bahwa dia mau mengasihi Tuhan dengan agape, Petrus bahkan untuk memberitakan tentang Yesus, konsekuensi yang dia harus alami, dia bahkan mau mati dengan bukan kepala ke atas ketika disalib, tapi dia bilang mau kepala yang ke bawah karena dia mau sama dengan Kristus. Beda. Ini kan orang ketika sudah mengerti arti kasih yang sesungguhnya, beda keputusan, beda pemikirannya, beda tindakannya. Hari ini saya mau kita semua evaluasi seperti apa kasih kita ini. Apa yang berbeda setelah kita mengerti? Mungkin hari ini kita kenapa masih seperti ini aja? Karena mungkin belum tembus sampai kepada agape, masih dipilih. Ini yang Tuhan mau kita terus berproses. Jadi kita mau dari Phileo bertumbuh ke agape. Dari yang seperti ini tadi dari dunia ke Phileo, ya kita sudah nyaman, sudah enak. Tapi hati-hati, kita mau terus bertumbuh ke arah agape. Dari Phileo ke agape, dari persaudaraan kepada satu hubungan yang unconditional. Ini yang Tuhan mau hari ini. Makanya biarlah kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Kalau kita ngerti, bukan hanya di video tapi sampai ke agape.
1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Waktu saya cek bahasa Greknya, dia bilang apa? Kamu jangan kasihi dunia dengan agape. Ini agape. Bayangkan, kita mengasihi dunia dengan agape. Seharusnya Tuhan bilang, kamu harus mengasihi aku dengan agape, bukan dunia. Jadi sebenarnya yang membuat kita hari ini tidak bisa mengasihi Tuhan dengan agape dan mengasihi sesama dengan agape, karena itu adalah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah hukum yang terutama. Dengan segenap hati, tenaga, dan akal budi. Tapi lihat, sering sekali kita justru memusatkan pikiran, tenaga, jiwa, dan seluruh kekuatan kita untuk apa? Agape dunia. Makanya kita tidak pernah sampai kepada agape. Ya. Ini yang saya kutip dari yang saya blog Kota Merah. Cek, dia bilang, jangan kamu mengasihi dengan standar agape dunia. Terakhir, kalau terakhir biasanya 20 menit lagi. Masuk semua? Saya katakan, jika orang mengasihi dunia, jadi dia agape. Jika orang mengasihi dunia dengan cara agape, maka kasih agape akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan kamu mengasihi agape dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini ayat yang saya maksudkan. Kasihi dengan agape Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi kesinilah kita berikan hati kita dengan segenapnya, dengan kesungguhan yang besar, segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama. Dan sama dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasih agape sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kejarlah. Jadi hari ini kita mulai mengubah bukan I love you, tapi I agape you. Aku mengagape kamu, ya. Terus orang Indonesia kenapa? Dari tiknya orang ini. Apa? Memang kita selalu kritik di mata dunia. Amin. Amin. Amin orang kritik. Amin. Ya, kita orang-orang malas di dalam Tuhan. Amin. Oke. Kesimpulannya, kejarlah kasih dengan apa? Maka kasih agape itu bukan dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin semua. Amin. Selalu connect. Setiap hari. Bukan waktu baca Alkitab saja. Setiap hari. Banyak orang itu baca Alkitab jadi apa? Kegiatan religius kan? Apalagi di posting di medsos. Tolong, saya mengingatkan di sini stop. Jangan rohani di medsos. Boleh, tapi kamu 10 kali lipat lebih rohani ketika tidak di medsos. Ya? Gak usah pamer kita bahwa kita baru satu itu. Gak usah, buktikan dengan perbuatan. Waktu kamu, kalau kamu menghadapi satu kegiatan apa? Satu peristiwa seperti tadi itu, benar nggak kamu bisa terkonek dengan Tuhan ya, seperti saudara kita tadi, Tuhan sayang sama aku jatuh tapi nggak apa-apa. Seperti tulang sinaga tadi, aku sudah melakukan kesalahan tapi aku masih diselamatkan. Tuhan sayang sama aku. Bisa nggak kita lihat kasih Tuhan bisa seperti itu? Saya bicara sama Willy tadi, dia bisa kasih lihat Tuhan bisa ada Tuhan yang baik. Saya yakin ada banyak peristiwa dan cerita dalam hidup ini. Tapi coba kita kelompokkan. Di mana waktu terjadi itu kita connect dengan Tuhan atau saat itu kita justru disconnect dengan Tuhan. Itu namanya intim dengan Tuhan. Intim itu bukan kau guli-guli doa jujur balik terus kau bilang intim. Enggak, di luar itu gimana?
Kepada sesamamu bagaimana? Dalam nggak satu dengan yang lain? Kamu tahu nggak apa yang terjadi di dalam kehidupan sesama lain? Kan kita kalau ke gereja kan semuanya keadaan baik, betul nggak? Makanya ditanya, apa kabar? Baik saat ini. Makanya di gereja semua kabar baik. Ditutup lagi dengan luar biasa. Yang luar motivasi kita kan? Amin semua. Kita berharap ini tempat kita ini. Setelah ibadah ada yang nangis di sudut sana, ngobrol, itu sudah benar. Amin. Tapi tiba-tiba di sini ada yang ketawa, ayo, berarti itu yang benar, berarti sedang ada sukacita. Minggu depan yang ketawa di sini, di sana menangis. Itu benar, berarti minggu ini ada lagi yang berbeda. Yang menangis di sudut sana, di sini sudah tertawa. Karena memang hidup kita dinamikanya begini. Persekutuan lewat firman-Nya dan lewat firman-Nya adalah wujud kasih yang sesungguhnya. Kasih akan terjadi lewat suatu proses, bukan terjadi begitu saja. Dari pengalaman bersama Tuhan dan pengetahuan akan kebenaran itu sendiri. Itu saja. Semoga ini memberkati kita semua dan membantu kita untuk mengerti bagaimana kita membuat kasih lebih besar, lebih utama dibanding dengan iman atau pengharapan. Satu kunci yang saya mau kasih tahu untuk pengharapanmu akan kamu dapatkan, imanmu juga akan bertumbuh ketika kasih ditambahkan. Tapi ketika kasih diabaikan, pengharapanmu juga tidak akan tersampaikan dan imanmu pun tidak akan. Amin. Tentang bahas pengharapan saya tidak perlu bahas dulu di sini, masih banyak waktu untuk kita bicara. Itu saja. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bertumbuh lebih lagi Tuhan kepada satu level yang Kau harapkan. Kami mengasihi dengan kasih tanpa syarat, seperti kasih Kristus kepada kami. Demikian juga Tuhan, kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terpuji nama Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam ucap syukur kepada. Amin. Mari kita berikan aplaus kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Saya mulai sharing dari apa yang saya bisa belajar dan kembali mengingat apa yang telah dibagikan oleh pendeta. The greatest is love. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Kita diingatkan kembali untuk tidak lupa mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih agape yang ditumbuhkan dengan persekutuan dan intim dengan Tuhan, karena itu adalah hukum yang pertama dan yang utama. Jika kita mau hidup seperti Kristus, kita harus membangun kasih agape dalam hidup, baik sesama maupun dengan Tuhan. Kasih itu tidak berkesudahan, terbuka, real, dan hubungan kita berpusat kepada Kristus dan komisional. Itu adalah apa yang bisa saya sharingkan dari apa yang sama kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, bentar lagi kita akan melakukan percakapan kudus. Mari kita satukan hati kita dan pikiran kita untuk kembali keberkahan Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Joseph. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Jarak dengan abang saya yang pertama selisih 1 tahun, dan saya dibiasakan dimanjakan menjadi anak bungsu selama 9 tahun ketika adik saya dilahirkan. Hal tersebut membuat saya menjadi seorang yang perfeksionis dan mandiri. Teringat ketika pertama kali saya kuliah ke luar negeri, ketika saat itu kami ada 5 pasangan yang berkumpul di bandara, dan masing-masing keluarga berangkat bersama ayah dan ibunya, kecuali saya sendiri. Saya berangkat sendiri. Sesampai di tujuan, sama hal lagi, mereka berangkat bersama ayahnya dan ibunya. Saya sendiri harus menuju ke tempat yang saya tidak tahu, dan saya tinggal di salah satu rumah seorang pendeta, sementara teman-teman saya menginap di hotel sambil mencari kos. Hal itu membuat saya yang harus tidur beralaskan kasur di ruang tamu, tanpa sekatan, tanpa privasi. Saya harus tidur lebih awal dan lebih larut karena itu adalah ruangan umum, ruangan terbuka di mana tamu sering lalu lalang. Kurang lebih setelah 3 bulan saya tinggal di rumah tersebut, saya bisa menghemat banyak biaya karena saya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk tempat tinggal. Tapi saya bersyukur saya masih memiliki tempat tinggal. Walaupun jarak yang saya tempuh itu setiap hari lebih kurang 2 jam sampai ke kampus. Hal itu membuat saya menjadi terkenal karena saya sering terlambat. Karena kehidupan kuliah saya serba hemat dan sederhana, teman satu kampus saya yang sama-sama berasal dari Indonesia melihat saya kasihan dan ingin tahu dari manakah saya berasal.
Setelah saya menjelaskan, saya berasal dari kota Pematang Siantar. Itu menjadi nama yang identik dengan saya sendiri. Karena kota Pematang Siantar ini nama yang unik dan asing bagi mereka yang tinggal di Pulau Jawa. Tapi saya bersyukur juga karena nama kota Pematang Siantar ini saya dikenalkan oleh teman Jakarta saya yang sengaja mempertemukan saya dengan seorang wanita yang berasal dari Pematang Siantar yang sekarang sudah menjadi istri saya. Puji Tuhan, kami sudah menikah 9 tahun. Kami memiliki 2 orang anak perempuan, satu kelas 3 SD dan satu kelas 1 SD. Dan kenyataannya menikah itu memang tidak mudah dan tidak seindah film Korea yang pernah istri saya ceritakan, dan tidak seindah Disney yang diceritakan oleh Yuri. Dan berumah tangga itu memang tidak terlepas dari konflik. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Pertama kali mengenal jemaat di sini, saya masih teringat pertama kalinya saya diajak oleh istri saya karena itu adalah hari pertama dia perform. Senang campur haru karena bisa merasakan begitu banyak perubahan yang dia alami. Jujur di awal pertemuan hanya sebatas ingin tahu di komunitas apakah istri saya sekarang ini. Saya melihat istri saya dibaptis, saya terharu, ingatkan kembali betapa pentingnya di kehidupan berumah tangga jika tidak ada sebatas secara jasmani, tapi kita harus satu frekuensi secara spiritual juga. Puji Tuhan, akhirnya saya memutuskan untuk belajar Bible. Di awalnya saya ingin punya sudut pandang yang sama dengan istri saya. Jujur sulit buat saya karena Tuhan yang saya kenal selama ini hanya adalah Tuhan yang saya pelajari di sekolah. Sebuah kasih karunia juga yang perlu disyukuri karena saya bertemu dengan brother yang ikhlas mengajarkan saya, membimbing saya, memberikan materi kepada saya. Saya belajar banyak tentang kebenaran akan Tuhan. Saya belajar menyelesaikan setiap pergumulan bukan dengan kekuatan sendiri. Bersyukur juga di dalam jemaat, saya belajar dibimbing untuk memiliki pola pikir yang benar. Saya diubahkan untuk belajar memantapkan hati menjadi Kristen yang benar. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjadi murid dibaptis di bulan Februari. Saya mau hidup sesuai aturan Kristus di dalam hidup firman-Nya. Tubuh saya adalah milik Tuhan. Saya tidak boleh hidup semau saya. Saya yakin, percaya dan bertobat dibaptis adalah cara ikatan perjanjian saya dengan Kristus. Saya bersyukur akan kebaikan Tuhan saat pembaptisan saya. Orang tua saya yang berlatar belakang berbeda juga hadir pada pembaptisan saya. Itu merupakan mujizat terbesar buat saya dan mujizat pertama buat saya dihadirkan oleh Tuhan. Banyak perubahan yang saya alami ketika menjadi murid. Keluarga kecil kami sekarang mempunyai Tuhan yang sama. Tuhan yang satu, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Yang dikenalkan ke anak-anak kami adalah Tuhan yang rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk bertekun di dalam doa, karena di dalam doa kita bisa memuji, memohon, meminta, karena itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak lupa mengucap syukur. Ucapan syukur dapat membantu kita mengosongkan pikiran kita dan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran negatif dan berfokus kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan juga karakter positif kami banyak ditumbuhkan, diberikan hikmat dalam pernikahan dan parenting. Dengan memahami saya Kristus, saya terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan, walaupun kadang banyak hal yang datang tidak sesuai dengan harapan saya. Seperti itu di firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya percaya Tuhan tetap menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan saya percaya juga semua dari kita tidak ada batasan di hadapannya, karena semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan dimuliakan, amin. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan ambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi berkatan akanmu. Mari kita memakannya. Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita meminumnya.
Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Di pagi ini kami bersyukur bisa mendengar firman Engkau. Sesungguhnya bahwa pengorbananmu di kayu salib mengingatkan kami Engkau adalah Allah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bisa melakukan perjamuan kudus dan ingat kembali atas pengorbanan di kayu salib. Pengorbananmu adalah bentuk kasih kami manusia yang berdosa harus saling mengasihi dan memperhatikan satu sama yang lain. Pakailah kami menjadi alatmu untuk memperluas kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ini sudah diumumkan di depan, saya nggak usah ulang lagi. Oke, baik, kita akan memberikan persembahan kita, mari kita siapkan persembahan terbaik untuk Tuhan.